Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada presentasi hari ini. Salawat beriringkan salam, tidak lupa pula kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati, dosen pengampu bahasa Indonesia, yakni Ibunda Prof. Dr. Haji Hasna Faiza, HRM Hum. Dan yang saya banggakan, teman-teman semuanya. Membangun konteks teks laporan. Dalam bab ini, lebih memfokuskan mengkaji teks laporan hasil penelitian. Suatu penelitian mesti didokumentasikan secara runtun dengan mempertahankan bobot nilai keilmian. Laporan disusun dengan menjelaskan seluruh bagian dari penelitian dari awal sampai akhir. Selain dibuatkan laporannya, suatu penelitian juga mestinya dipresentasikan atau disebarluaskan kepada halayak umum. Tujuannya untuk menyebarluaskan ilmu yang ada di dalam suatu penelitian. Menelusuri dan menganalisis teks laporan. Menurut Budi Harso 2007, teks laporan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu bagian depan teks laporan, meliputi seluruh penjelasan teks laporan tersebut, yaitu memuat penjelasan secara umum. Yang pertama, judul bagian depan memuat tentang jenis teks laporan. Yang kedua, judul bagian dalam. Selanjutnya, halaman pengesahan. Kemudian ada abstrak atau rangkuman keseluruhan isi teks laporan. Ada kata pengantar, ada daftar pustaka, tabel dan gambar, dan yang terakhir adalah dokumen pendukung. 2. Bagian inti laporan. Pada bagian ini, pemateri memaparkan penjelasan dari penelitian. Bagian ini terdiri dari 5 bab pembahasan, yaitu A. Bab 1 Pendahuluan. Bab 1 pendahuluan biasanya memuat informasi mengenai latar belakang persoalan yang diangkat ke dalam penelitian. Bagian ini menjelaskan argumen-argumen penulis secara objektif mengenai alasan persoalan tersebut dibahas ke dalam suatu penelitian. Selain argumen pribadi, tentunya disampaikan beberapa pendapat para ahli yang memperkuat argumen untuk lebih meyakinkan kepada pembaca bahwa persoalan tersebut layak untuk dibahas. Bab ini terbagi menjadi beberapa subbab, yaitu 1. Latar belakang. Latar belakang ialah alasan atau argumen penulis mengenai mengapa persoalan tersebut diangkat ke dalam suatu penelitian. Argumen ini juga didukung dengan teori-teori ahli serta penelitian yang relevan. 2. Rumusan masalah. Rumusan masalah menjadi patokan berpikir peneliti dalam menyelesaikan penelitian. Rumusan masalah menjadi pusat perhatian agar penelitian tidak melenceng atau tertentu arah, sehingga lebih terfokus membahas suatu persoalan. 3. Tujuan penelitian. Fungsi tujuan penelitian ialah untuk memfokuskan kesimpulan yang ingin dicapai pada akhir penelitian. 4. Hipotesis kerja. Pada bagian ini memuat rancangan berpikir yang fungsinya pemandu secara teoretis dalam menjawab rumusan masalah, dan peneliti memiliki keyakinan bahwa yang dilaksanakannya sudah benar secara teori. Batasan dan jangkauan penelitian. Bagian ini menyuguhkan penjabaran tentang variabel yang akan diteliti. Batasan dari variabel harus jelas dan indikatornya harus bisa diukur. Fungsinya untuk dapat melakukan perumusan saran dalam penelitian. Manfaat penelitian. Secara teoris, yaitu penelitian harus dapat menegaskan apakah hasil penelitian dapat mendukung kebenaran teori yang sudah ada, sedangkan secara praktis, yaitu bisa bermanfaat dan diterapkan di kehidupan sehari-hari. Definisi operasional.
Bagian ini menyuguhkan informasi mengenai pembatasan terhadap makna dari istilah-istilah yang digunakan di dalam penelitian. Beberapa istilah tertentu dapat memiliki makna yang berbeda. Kerangka teoris. Kerangka teori harus bisa menjelaskan teori induk yang digunakan untuk payung teori dalam penelitian dan teori-teori lain sebagai pendukung. Bab 2. Kajian pustaka. Kajian pustaka merupakan bagian yang penting dalam menyelesaikan suatu persoalan yang diangkat ke dalam penelitian. Peneliti pastinya juga berpaku pada teori-teori dari ahli yang ada. Peneliti harus mengutamakan primary source seperti jurnal, makalah, hasil seminar, dan lain sebagainya. Kemudian secondary source berupa buku teks, kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya. Kajian pustaka setidaknya memuat penjelasan induktif mengenai variabel yang diteliti, penjelasan empiris dengan didukung oleh fakta-fakta tentang variabel yang diteliti, persoalan yang dihadapi berkaitan dengan variabel yang diteliti, review dari berbagai hasil studi sejenis yang dilakukan orang lain di tempat lain. Teknik yang dapat digunakan dalam mengumpulkan kajian pustaka ialah parafrase, sintesis, dan kutipan. Bab 3. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian berisi rancangan penelitian, populasi dan sampel, instrumen, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Bab 4. Temuan penelitian dan pembahasan. Pada bagian ini, dibutuhkan pengolahan data dan pembahasannya. Tentunya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajarkan dalam rumusan masalah. Temuan penelitian bukanlah data yang masih mentah. Data yang mentah harus diolah lebih dahulu. Analisis secara ringkas, disusun secara spesifik, agar mudah dipahami. Pada bagian pembahasan, peneliti menelaah dan mengkritik pada hasil penelitian. Ada 3 hal yang dapat digunakan sebagai bahan pembahasan, yakni 1. Penelitian memfokuskan pada keunggulan temuan penelitian. 2. Temuan yang paling lemah atau dianggap tidak menarik diberi penjelasan kritis. 3. Penelitian menggunakan rujukan temuan penelitiannya untuk dibandingkan dengan temuan-temuan lainnya. Bab 5. Simpulan dan saran. Bagian ini merupakan bagian akhir atau penutup laporan. Bagian simpulan menyebutkan penjelasan-penjelasan penting dari keseluruhan laporan penelitian. Saran ialah tawaran operasional dengan tujuan untuk memperbaiki sisi lemah yang ditemukan. Daftar pustaka. Pada bagian ini menampilkan sumber yang dimasukkan dalam penelitian. Penelitian yang dilakukan sudah tentu bukan murni dari hasil pemikiran penulis sendiri. Penelitian ilmiah tetap harus memasukkan pendapat para ahli sebagai penguat dan pembanding. Untuk itu, informasi sumber referensi harus dimasukkan ke dalam laporan penelitian. 3. Bagian akhir laporan. Pada bagian ini menyuguhkan lampiran yang memuat dokumen pendukung yang digunakan sebagai pelengkap penelitian. Secara urutannya, bagian akhir ini berisi instrumen yang digunakan, hasil analisis instrumen, misalnya bukti hitungan tingkat kesulitan butir, data mentah hasil pengolahan data, tabel hitungan data mentah, hitungan statistik, data pendukung, surat-surat keterangan pendukung, dan terakhir data-data lain yang berkaitan dan digunakan dalam penyuguhan laporan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari teks laporan penelitian ini adalah teks laporan penelitian ialah teks yang dibuat untuk melaporkan suatu penelitian yang sudah kita lakukan sebelumnya. Teks laporan penelitian dibagi menjadi 3, yaitu bagian depan isi, inti, dan akhir laporan. Tiap bagian tersebut juga memiliki subbab bagiannya lagi.